Bulukumba ditargetkan kepemilikan itu harus sekian persen. Nah, waktu itu kita berada di posisi 2, Pak, se-Indonesia. Maksudnya kita urutan terakhir kedua. Ini menjadi tantangan sementara. Yang terendah begitu, Bu? Iya, yang terendah, Pak, ini. yang terendah. Jadi Iya. boleh jadi Lorong Jolite ini menjadi pembuka, Ibu ya, pembuka jalan untuk bisa lebih eksis di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, Ibu ya. Siap, Pak. Sejauh ini sudah ada berapa, Ibu? Paling tidak yang sudah ada di catatan Bapperida atau Inovasi Cafe, Bu? Kalau inovasi daerah secara keseluruhan, Pak, di bawah bimbingan Pak Dr. Bahar, Kabid kami, dan di bawah bimbingan Ibu Kaban, Bapperida saat ini sudah ada 196 di tahun 2024, Pak. 2025 ini bertambah lagi. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama Ibu Endang Mulyani, inovator, pendamping inovator, sekaligus sebagai pengelola Innovation Cafe dari Bapperida, Ibu ya? Iya, Pak, siap. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset dan Inovasi Daerah. Riset Inovasi Daerah, Ibu. Baik, Ibu, saya langsung saja sapa beliau. Kita akan berbincang dengan beliau soal inovasi yang ada di Kabupaten Bulukumba, seperti apa geliat, termasuk bagaimana membangun ekosistem inovasi di Bulukumba. Saya akan berdiskusi dengan beliau dan saya langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Makasih, Pak, sudah diundang di studio ini. Baik, Ibu. Jadi perlu saya sampaikan lebih awal, Ibu, bahwa diskusi kita pada kesempatan kali ini itu sebenarnya lebih merespon keinginan pembaca jejaktoko.com. Ya. Ini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2025 sekaligus ulang tahun ketiga jejaktoko.com. Itu kami bersama dengan pembaca mencari atau menelusuri siapa sebenarnya pahlawan-pahlawan masa kini. Masya Allah. Dan salah satunya ternyata Ibu direkomendasikan oleh pembaca untuk dikupas lebih jauh seperti apa kiprah dan peran Ibu sejauh ini, termasuk dalam hal inovasi, Ibu ya. Ya, siap. Baik, Ibu, sekali lagi gimana kabarnya, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat dan kami sangat berterima kasih dan berbangga tentunya mendapat undangan ya untuk kita bisa saling sharing terkait inovasi yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ya, jadi Ibu ya tidak asing lah kalau soal inovasi di Kabupaten Bulukumba. Nah, seperti apa Ibu melihat inovasi di Bulukumba ini, Bu? Seperti apa perkembangannya? Paling tidak 1-2 tahun terakhir ini, Bu. Iya, jadi kami pribadi ya Pak dan beberapa teman kami di komunitas Innovation Cafe di Gedung Pinisi melihat bahwa geliat inovasi di Kabupaten Bulukumba itu sangat besar. Dan kami kebetulan berada di Bapperida melihat bahwa ide-ide teman-teman itu ASN dan non-ASN sangat relevan dengan program nasional dan program daerah. Jadi kami menganggap bahwa kita perlu sebuah komunitas untuk menjembatani ide-ide mereka agar dikenal publik dan bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti itu. Ya, guys, sebelum terlalu jauh diskusi saya dengan beliau, jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan saya sampaikan kepada Anda, mungkin penampilan saya kali ini agak berbeda. Jika sebelumnya saya tidak pakai masker, ya kali ini saya harus pakai masker karena saya baru saja operasi gigi, guys ya.
Jadi mungkin untuk edisi kali ini dan beberapa edisi ke depan mungkin masih menggunakan masker. Tapi saya yakin tidak mengurangi esensi atau tidak mengurangi substansi dari diskusi kita, guys ya. Baik, kami lanjut, Ibu. Iya. Bagaimana awal perjalanan Ibu hingga kemudian Ibu bisa dikenal sebagai motor inovasi di Bulukumba ini, Bu? Iya, jadi kita kembali ke sejarah ya Pak. Iya, Iya, silakan. momen hari Hari Pahlawan kita kembali ke sejarah bahwa awalnya itu kami berada di Dinas Dukcapil. Iya, jadi kami kebetulan di bidang inovasi dan memegang amanah di sana sebagai kepala seksi inovasi daerah, Pak. Jadi waktu itu di bawah kepemimpinan Ibu Andi Muli sama Ibu Andi Sukma, kabit kami yang banyak menempah kami, Pak. Jadi awalnya inovasi pertama yang booming itu adalah lorong jelita. Betul. Iya, layanan jemput bola kartu identitas anak dari lorong ke lorong. Nah, keunikan dari inovasi ini ternyata karena kami melibatkan forum anak, Pak. Iya, jadi forum anak di sini kami berusaha mengangkat tema kepedulian anak-anak terhadap kepemilikan identitas dirinya sebagai hak pertama seorang anak adalah identitas kependudukan. Iya. Nah, kartu identitas anak ini ternyata kami lebih fokus ke anak disabilitas, ke anak-anak yang ada di pesisir pantai, kemudian anak-anak yang ada di kawasan adat Kajang, Pak ya, kemudian anak-anak yang ada di Desa Kahaya. Nah, dari lorong jelita inilah lahir inovasi gerakan masyarakat sadar Adminduk yang fokusnya itu di Desa Kahaya. Nah, perang dari Kepala Desa Kahaya sangat besar dan baru-baru ini kemudian inovasi ini lahir ketika waktu itu zaman Covid, Pak, 2019. Iya, ide ini muncul. Bulukumba ditargetkan kepemilikan itu harus sekian persen. Nah, waktu itu kita berada di posisi 2, Pak, se-Indonesia. Maksudnya kita urutan terakhir kedua. Ini menjadi tantangan sementara. Yang terendah begitu? Iya, yang terendah, Pak, itu. yang terendah. Iya. Nah, kemudian Pak Ibu Kadis bersama dengan Ibu Kabid mengumpulkan kita semua. Kemudian melibatkan beberapa mitra, diantaranya PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Pak Suherman waktu itu. Kemudian melibatkan BKPRMI, kemudian PKK, kita melibatkan juga Dharma Wanita, kemudian PAUD. Jadi waktu itu kan tidak ada pembelajaran tatap muka, Pak. Jadi kita susah untuk melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah. Kita mengambil langkah, ternyata pesantren, kemudian panti asuhan, dan masjid itu masih ramai, makanya kita bekerja sama dengan BKPRMI. Nah, kemudian anak-anak yang disabilitas kita bekerja sama dengan PPDI. Ya, jadi semua tersentuh, semua bergerak, semua berkolaborasi. Dari sini kami belajar bahwa untuk mencapai target, mencapai tujuan, ya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama, bermitra. Dan alhamdulillah mereka berperang semua. Nah, disinilah hadir anak forum, Pak. Anak forum itu karena pelayanan ini adalah dari anak, maka kita harus melibatkan secara emosional juga anak. Jadi dari anak untuk anak. Alhamdulillah inilah yang menjadi keunikan dan ciri khas yang mengangkat lorong jelita sampai dia tembus ke provinsi top 30, kemudian di tingkat nasional sempat jadi finalis, namun belum sempat masuk ke top 99. Kemudian 3 inovasi kompetisi inovasi internasional yaitu Gongsu, kemudian Kopsi 2023 kita malah juara 2, Pak, dan juara favorit. 2023. Ini pertama kalinya Bulukumba ikut kompetisi internasional. Sebelumnya tidak pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Jadi kami memberanikan diri karena kami sudah melewati beberapa tahap kompetisi. Jadi kami bisa mengukur, kami bisa melakukan perbaikan dari beberapa hal, dari masukan-masukan juri. Nah, yang terakhir itu adalah OECD Kopsi itu juga di tahun 2023. Jadi prestasi gemilangnya itu di tahun 2023.
Nah, disinilah muncul keinginan kami bahwa kami sadar bahwa ternyata Bulukumba bisa membawa inovasi ini ke tingkat internasional. Nah, kami saja yang maksudnya apa adanya dari Lorong Jelita ini, kami mencoba memberikan kepercayaan kepada teman-teman yang lain, inovator yang lain untuk ikut. Dan alhamdulillah ke 2024 itu Dinas Perikanan ikut Pak, rumpong 1000 rumpong, ya ikut sebagai finalis. Kemudian di tahun 2025 ini, ya alhamdulillah inovasi Gemoy, inovatornya adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, itu juga tembus sebagai juara 2 dan juara favorit. Jadi mengulang kembali ya keberhasilan kita di tahun 2023. Jadi ini tetapi di tahun 2025 ini sudah mulai banyak teman-teman yang ikut. Yang tadinya kami cuma berdua, Dinas Dukcapil dan Kesehatan di tahun 2023. Nah, di tahun 2025 ini sudah ada 6 OPD yang ikut. Ya, jadi boleh jadi Lorong Jelita ini menjadi pembuka jalan untuk bisa lebih eksis di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya, siap Pak. Iya, dari Lorong Jelita kemudian muncul tadi Gamara Ibu. Gamara itu gerakan masyarakat sadar Adminduk. Jadi pelayanan yang dilakukan di Desa Kahaya itu kan waktu itu jalanan masih belum bagus Pak. Betul. Jadi pelayanan itu dalam 5 tahun itu belum tentu kami bisa jemput bola ke sana karena aksesnya, kemudian jaringan internet. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu dengan juara 1 Gamara di tahun 2023 sebagai juara 1 lomba inovasi tingkat kabupaten Pak, Sinopan itu juara 1. Nah, Pak Bupati janji bahwa saya akan memperbaiki jalan dan internet yang ada di Kahaya dan alhamdulillah terwujud. Jadi sekarang Pak Kadis Dinas Dukcapil sudah melakukan pelayanan di kecamatan, desa dan kelurahan. Iya, alhamdulillah Pak. Iya, beliau juga nih termasuk yang direkomendasikan. Iya Pak, betul. Penuh ide, beliau penuh ide dan gagasan. Mudah-mudahan besok-besok masih ada waktu dan kesempatan beliau untuk kami bisa diskusi soal Adminduk di Bulukumba, Ibu ya. Tadi disebutkan Lorong Jelita dan Gamara ini salah satu langkah jemput bola, Ibu ya. Iya, siapa? Nah, yang namanya jemput bola ini kan butuh semacam ya paling tidak ada transfer atau bagaimana atau seperti apa kemarin-kemarin itu. Iya. Jadi bentuk layanannya sebenarnya kita memakai Google Form iya, jadi lewat aplikasi sederhana, kemudian lewat chat WA. Jadi kalau KTP anak dengan KTP orang dewasa itu berbeda Pak. Oh, begitu, ya. Kalau KTP yang dewasa 17 tahun ke atas itu ya harus memakai alat perekam secara elektronik. Nah, kalau KIA itu bisa lewat HP kamera HP ya. Kemudian ini bisa dilakukan secara mandiri. Jadi kami seperti di Kahaya kita bekerja sama dengan bidang desa. Bidang desa kan pelayanannya dari rumah ke rumah. Berarti pelayanan ini lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi mereka melayani ibu hamil, kemudian mendatangi posyandu. Jadi pendekatannya lebih cepat. Jadi bukan lagi kami sebagai Dukcapil tugas turun ke lapangan, tetapi bekerja sama dengan aparat desa. Inilah terobosan yang dilakukan oleh Pak Desa Kahaya waktu itu Pak. Makanya Kahaya menjadi lokus utama. Dan kami lihat alhamdulillah Pak Dinas Dukcapil, Pak Kadis Dinas Dukcapil sudah melakukan terobosan yang luar biasa karena lebih mendekatkan lagi pelayanan ke desa-desa, bahkan di kecamatan sudah ada pelayanan elektronik ya Pak, karena jaringan juga sudah bagus. Iya, bahkan peralatan juga sudah ada di kecamatan. Bisa jadi itu semua lahir dari inspirasi Lorong Jelita. Iya. Jadi yang tadinya cuma ada 2 di tahun berapa ya? 2023 Pak. 2023 dari yang 2 itu kemudian berkembang. Sejauh ini sudah ada berapa Ibu? Paling tidak yang sudah ada di catatan Bapperida atau inovasi kafe Bu? Kalau inovasi daerah secara keseluruhan Pak di bawah bimbingan Pak Dr. Bahar, Kabid kami, dan di bawah bimbingan Ibu Kaban Bapperida saat ini sudah ada 196 di tahun 2024 Pak. 2025 ini bertambah lagi dan mudah-mudahan
peluang yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang banyak memberikan support kepada kita semua. Mudah-mudahan Bulukumba bisa lolos menjadi kabupaten terinovatif. Ya, amin, yang amin. dulunya Pak, dulunya ya sebelum sebelum ada perkembangan geliat ekosistem inovasi di Iya, daerah iya. itu kita berada di zona merah. Iya, Di betul, zona betul. merah. Jadi dianggap daerah yang paling terbelakang soal inovasi. Nah, setelah itu Pak Kabid dalam hal ini Pak Dr. Bahar itu melakukan kerjasama, Bapperida melakukan, Bulukumba melakukan kerjasama dengan LAN RI. LAN RI membina kita di tahun 2022. Nah, makanya di tahun 2023 itu langsung tinggi nilai kita, Iya, Pak. iya. Ya, kita langsung ada di zona biru. Bayangkan dari zona merah kita langsung lonjat ke zona biru. Ini percepatan yang luar biasa. Dan kami berharap teman-teman punya kegelisahan jangan sampai ini menurun gitu. Iya, betul, Makanya dibuatlah terobosan-terobosan, tidak harus bergantung kepada anggaran yang ada. Semakin efisien anggaran ya kita semakin terinovasi, terinovatif, semakin kreatif gitu. Dan kami melihat dukungan dari Pak Bupati sangat luar biasa. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga sudah luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin Pak Bupati lolos 10 besar ya Pak DPD RI Award. Ini suatu luar biasa. Ini pertama kalinya. Semua karena kolaborasi. Iya, dan itu menjadi bagian dari tangan dingin Ibu juga mungkin. Bimbingan pimpinan Pak. Iya. Tapi apa yang bikin Ibu tertarik begitu getol terlibat di inovasi ini, Bu? Apa sih daya tariknya inovasi itu, Bu? Ya? Saya sedikit bercerita ya Pak, Iya, masa silakan, lalu kami pernah Pak ya dapat reward dari pemerintah daerah Bulukumba. Kami pernah diajak keliling Jawa Timur. Karena waktu itu Jawa Timur terkenal dengan inovasinya yang luar Iya, biasa. betul. Kami mendapatkan fasilitas setelah kami mengikuti perjalanan tersebut. Kami banyak mendapatkan ilmu. Kami berkomitmen bahwa setelah dapatkan reward seperti ini dari Pemda, tentu ada rasa tanggung jawab moral ya Pak dalam diri bahwa Bulukumba juga tidak kalah dengan Jawa. Ya, jadi waktu itu saya selalu melihat, kok bisa ya Jawa bisa seperti ini. Ternyata ketika kita melihat teman-teman dalam melakukan ide, menerapkan idenya di EUPD masing-masing, ternyata mereka juga punya ide yang luar biasa yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, berdampak pada pembangunan. Kemudian terakhir ini karena kami di Bapperida juga dilibatkan ya, sama Ibu Kaban melibatkan kami ikut dalam penyusunan RPJMD. Kami melihat bahwa inovasi ini ternyata bisa memberikan perang dan andilnya untuk mencapai program-program unggulan. Iya, jadi seperti inovasi yang ada di Dinas Pertanian, ada rumah sapi itu mereka bahkan menemukan bibit unggul Pak, yang bibit unggul yang dari Bali sama Australia itu dikawinkan dan mereka menemukan itu. Jadi kami melihat bahwa potensi Bulukumba dalam kinerja dari ASN dan non ASN itu luar biasa. Tidak kalah dengan Jawa, ya Pak. Jadi tema kami di Innovation Cafe adalah bahwa kalau Bulukumba dikenal sebagai bumi Pandrita Lopi, maka kita di ASN rasa bangga dan terima kasih kami kepada Bapak Bupati karena telah memberikan kita gedung pinisi Pak. Iya, sebagai tempat kerja yang sangat nyaman. Kami juga harus memberikan rasa ungkapan terima kasih, harus berkinerja lebih baik, punya ide dan gagasan yang membantu kerja-kerja beliau. Nah, kami jadikan gedung pinisi sebagai pusat lahirnya inovasi daerah seperti itu. Iya, sebenarnya sih selain tadi Lorenjolita dan Gemra, ada berapa sih inovasi yang Ibu sudah buat atau tidak Ibu berada di dalam itu? Di dalam itu, iya. Jadi kalau kami kemarin di Dukcapil bersama tim kami itu ada 25 Pak inovasi. Jadi waktu itu Bulukumba dapat penghargaan dari provinsi sebagai Dukcapil yang terbanyak melahirkan inovasi. Iya. Itu 25 khusus di Dukcapil Ibu? Khusus di Dukcapil Luar Pak. biasa. Iya, jadi ada kado pernikahan. Jadi ketika masyarakat menikah itu langsung dibawakan kadonya dari Dukcapil berupa
kartu keluarga Kartu dan keluarga. KTP yang berubah status Oh, gitu. dari belum menikah menjadi menikah Iya, seperti iya, itu. iya. Kemudian ada Sekolah Sadar Admindo, itu kita kerjasama, Dukcapil kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi bahkan ada My Dreams, My KTPL, anak-anak yang berusia 17 tahun itu diberikan kado ulang tahun di sekolahnya ketika dia secara otomatis melakukan perekaman di usia 17 tahun, seperti itu Pak. Jadi banyak sebenarnya. Kemudian ada juga beberapa teman-teman melakukan ide terkait pemberian akta kematian. Ya, kemarin kerjasama dengan KPUI. Iya. Jadi begitu mayat dikuburkan, takziah itu diserahkan. Oh, Iya, akta kematian dan kartu keluarga yang berubah status. Iya, seperti itu Pak. Jadi kita selalu kolaborasi. Kuncinya adalah kolaborasi. Iya. Iya, dari Dukcapil saja sudah 25 kemarin Iya, Pak. Ibu ya. Mungkin karena pertimbangan itu sampai kemudian Ibu ditarik masuk ke Iya, Bapperida, di Bu, ya? Bapperida di Sebagai bidang salah satu sosok ASN yang Iya. cukup inovatif mungkin Bu ya. Dan bisa menginspirasi ASN yang Aduh, lain Ibu. inilah tanggung jawab moral yang harus dipikul Pak. Kami sebagai pejabat fungsional yang ada di bidang riset dan inovasi daerah merasa tergerak dan alhamdulillah teman-teman merespon. Beberapa teman yang sudah dapat penghargaan di tingkat nasional seperti misalnya Kareba, kemudian Simbol itu sistem pembayaran online. Ya, jadi kita bayar pajak, bayar retribusi itu tidak harus lagi harus ke bank atau ke petugas, tetapi bisa dilakukan secara online. Iya, kemudian baru-baru ini lahir inovasi Bulukumba VR Tourism. Jadi kita bisa menjelajahi destinasi yang ada di Bulukumba melalui virtual. Jadi sebelum kita berangkat misalnya ke Bira, itu kita sudah ada gambaran. Ya, saya mau ke sini, kemudian bisa kontak langsung, mau nginap di mana, itu semua informasinya ada karena ini VR ini juga menggandeng inovasi Rindu Bira. Rindu Bira itu ada fasilitas online Pak. Jadi nanti kami share ke Bapak kalau mau nginap di mana, kemudian berapa budget yang harus disiapkan, terus destinasi wisata yang mana saja yang bisa dikunjungi itu bisa seperti itu. Tapi saya juga penasaran tadi inovasi yang dibuat oleh salah satu teman Ibu soal yang Bira itu ya. Iya, mudah-mudahan besok-besok beliau juga berkenan hadir siap di Pak. sini. Semoga beliau juga berkenan hadir ya. Inovator yang lain bersiap untuk diundang sama Bapak. Iya Bu. Iya. Karena kami mencoba bagaimana media ini bisa memberikan semacam inspirasi dan motivasi buat yang lain untuk bisa berkreasi, tentu dengan mendatangkan narasumber yang punya kompetensi dalam hal inovasi di satu sisi Ibu seperti itu. Tapi saya masih penasaran sih Ibu. Iya. Innovation Cafe seperti apa sih sebenarnya Innovation Cafe ini Bu? Iya Pak. Jadi Innovation Cafe ini lahir atas keresahan teman-teman. Mereka sebenarnya butuh tempat dan sarana untuk bincang-bincang. Tetapi biasanya kita terkendala dengan jam kerja. Kemudian kalau misalnya kita mau buat coaching itu kan terlalu formal. Yang biasanya mereka merisih begitu. Nah, kami menyiapkan wadah ini. Kami mencoba menghimpun keluhan-keluhan itu. Dan alhamdulillah kita secara mandiri mendirikan ini. Kebetulan ya Pak Bupati menyiapkan gedung pinisi di lantai 4 itu ada kan tempat untuk kita saling sharing. Kemudian ada tempat untuk makan minum. Iya, jadi yang ngopi. Ya, tadi orang menganggap ini adalah kafe, tidak, tetapi konsepnya semacam kita berbincang santai misalnya supaya biasanya teman-teman kan masih malu Pak mengeluarkan ide-ide briliannya mereka. Jadi dari sini kami mengajak untuk kita mencari tempat yang silahkan memilih. Bahkan kami berharap Innovation Cafe ini berusaha nanti mengangkat UMKM yang ada karena teman-teman bisa memilih mau di kafe mana misalnya bincang-bincangnya. Tidak mesti harus di gedung pinisi. Ya bisa saja mungkin di Pantai Merpati seperti itu. Jadi nanti Innovation Cafe ini impiannya
ya bisa di mana saja. Bahkan kami bersyukur Bapak bisa mengundang kami, itu artinya peluang, iya peluang untuk memperkenalkan inovasi teman-teman itu lebih besar. Karena bagaimanapun bagusnya inovasi Pak, kalau publikasi kurang, ya tidak ada pemberitaan keluar, maka tidak akan dikenal. Kenapa kami mesti dikenal? Karena kami ingin inovasi ini tidak hanya berdampak di daerah Bulukumba, tetapi bisa direplikasi oleh daerah lain. Dan ini sudah terjadi Pak, Lorong Jelita itu sudah direplikasi di Luwu Timur, di Luwu Utara, dan di sana direspon sama anggota dewannya, iya Pak. Pelayanan terhadap disabilitas, iya. Itu bagaimana kalau direplikasi yang seperti itu? Apakah harus minta isi misalnya di pembuat ide awalnya, ada MOU-nya atau seperti apa Ibu? Kalau secara administrasi ya Pak, aturan ya harus memang seperti itu, bersurat, misalnya daerah ini bersurat ke Pemda Bulukumba, dan itu sudah, bahkan kemarin ada surat masuk dari Papua, bersedia untuk mereplikasi inovasi Bulukumba. Nah, tentu itu semua tidak lepas dari peran media, termasuk media Bapak ya. Dan tetapi kami Pak dari Inovasi KP selalu membuat semua terasa lebih luas, maksudnya memudahkan. Konsep kami adalah kemudahan. Jadi kalau ada yang ini, kami menyiapkan 24 jam untuk diskusi lewat WA, bahkan bisa menjadi sumber untuk mendatangkan wisatawan Pak. Misalnya teman-teman dari daerah lain kalau mau replikasi daerah inovasi Bulukumba, mereka kan bisa datang. Kita bisa bawa ke Pantai Merpati misalnya, bisa kita bawa ke Bira. Ada berapa sih sebenarnya yang memang jadi punggawa di Inovasi KP ini Bu? Sebenarnya Pak, kalau yang terdata di Kementerian Dalam Negeri di lewat aplikasi IGA Award itu ada 198 inovasi yang tercatat. Itu sudah di atas angka 100, kan ada nilai kematangan Pak. Nilai kematangan itu artinya inovasi ini betul-betul sudah diterapkan, berusia 2 tahun, kemudian sudah direplikasi. Dan maksud saya tadi Bu, yang menghandle Inovasi KP ini Bu, ada berapa Ibu dan berapa? Ada 6 orang Pak. Ada 6 orang. Dan itu dari lintas instansi? Iya, lintas instansi. Jadi kami sendiri dari Bapperida, kemudian ada Pak Ubaid dari Dinas Pariwisata, ada Pak Agus Wijaya dari PU, kemudian ada Ibu Raudah dari Dinas Sosial, kemudian ada Pak Arhan dari Dinas Kesehatan, kemudian Bapenda 1 namanya Andi Nur Hidayat. Iya. Ini pasien KP tahun berapa itu Bu? 2023 Pak, ketika kami mutasi dari Dukcapil ke Bapperida. Oh begitu Ibu pindah ke Bapperida? Iya. Sudah dibentuk juga? Sudah dibentuk Pak, awal pertama kami bergabung di Bapperida. Iya, bersama dengan yang 6 itu Pak? Iya Pak, karena yang 6 ini yang sering ikut kompetisi, jadi kami ingin keberhasilan mereka itu dibagikan ke teman-teman yang lain. Apa sih triknya sampai bisa lolos misalnya, seperti itu. Jadi yang sudah enamnya ini adalah ASN Bu? Semua ASN Pak. Kalau yang non ASN apakah ada peluang untuk bisa bergabung misalnya di tim kami ada Pak, dari Dinas Pariwisata ada namanya Mary, itu non ASN. Iya, kemudian kami mencoba mendekati Pak. Jadi kami belum mengikat dulu karena kami harus punya komitmen bahwa dia harus membawakan nama Inovasi KP. Dia harus siap menyiapkan waktu dan tenaganya, kemudian dia mau berbagi. Itu yang harus kami saring dulu. Kami ada grup WA Pak. Itu sudah ada beberapa orang yang masuk dalam. Dan sekarang Inovasi KP sudah 100 berapa tadi Bu? Inovasi-inovasi yang sudah didata di list itu Bu ya? Jadi di Inovasi KP itu Pak adalah kita pertama meneropong inovasi yang layak untuk ikut kompetisi. Kemudian kami melakukan pendampingan, fasilitasi namanya, tanpa harus menggunakan biaya daerah atau apapun. Jadi kita lakukan secara gratis, kemudian kita share buku tamu, mungkin Bapak pernah juga isi ya. Iya, jadi kami di situ melihat apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Biasanya kendalanya itu Pak, terus terang kalau kompetisi itu adalah di proposal. Iya, karena kan harus ada sekian kata. Kemudian pembuatan video.
Nah, Iya. teman-teman yang 6 ini ya alhamdulillah mereka Ahli dong ahli, gitu ya. ya mereka ahli Iya, pembuatan betul. video, Iya, iya. kemudian slide-nya. Karena sebagus dan sebaik apapun sebuah inovasi ketika dikompetisikan, karena tidak semua inovasi dikompetisikan bisa Iya, ikut betul. kompetisi, Pak. Ya. Itu tampilan pertama adalah di slide dan videonya. Visualnya Ibu. Iya, visualnya, Pak. Iya, Jadi iya, mulai iya. dari pemilihan warna, kemudian pemilihan logo, itu semua. Jadi kemudian ada branding ya. Jadi tas kantor kami itu ya berisi branding Iya, judul iya. inovasi kami. Iya. Karena kenapa? Branding diri ini perlu dikenalkan ke publik ya, bahwa inilah ide kita. Pasti mereka bertanya, oh apa itu lorong jelita misalnya, Iya, apa itu Innovation Cafe, seperti itu. Jadi memang kami berusaha membuat rekan-rekan ASN dan non ASN itu kemandirian. Jadi kemarin kami menyentuh juga UMKM pada ada acara di pameran UMKM. Iya. Kami sentuh dan mereka sebenarnya layak, Pak, untuk di ini. Kemarin kami temukan ada batik yang dari daun, yang mereka bisa batik tulis, bahkan buat batik dari kresek sampah itu dijadikan kampas. Ini menarik perhatian Ibu Ketua Deskranasda dan akan dipamerkan mungkin di pameran tim penggerak PKK di Bone dalam waktu dekat. Jadi di Innovation Cafe tahapannya seperti apa? Oh, Pendampingannya awalnya iya. monitoring atau apa namanya? Enggak, itu? kalau awalnya baru-baru ini kami mencoba untuk membumikan inovasi Gemoy karena kami melihat peluangnya Gemoy ini besar sekali, dampaknya ke masyarakat besar. Biasanya itu pertama kita melakukan pendekatan dulu, Pak. Pendekatan Iya, pendekatan kepada yang sudah kita teropong, Iya. bahwa ini bakal bisa Jadi idenya. seseorang misalnya punya ide, sampai punya ke ide, Ibu, punya kegiatan, ya itu kemudian OPD. diteropong oleh Innovation Cafe. Iya. Ya, lanjut, Bu. Kami lihat dari statusnya atau mungkin kegiatannya setiap hari, kemudian pokoknya begitu kita ketemu kita bisa lihat, oh ini punya peluang. Jadi Oh, kami bincang-bincang, kemudian kami gali. Biasanya mereka mengeluhnya itu saya tidak tahu buat proposal. Jadi kami tawarkan, Iya, kami iya. buatkan konsepnya, draftnya, silahkan dikoreksi, mereka koreksi dan di situ mereka mulai tertarik. Ya, akhirnya oh ternyata ide saya bisa ya, ya bisa. Jadi kami kuatkan, kemudian kami tetap monitoring terus, Pak. Harus lihat perkembangannya, Iya, jangan iya, sampai misalnya administrasinya tidak lengkap, Iya, iya. harus ada SK Kadis misalnya. Kemudian dari SK Kadis ini didorong ke Bapperida untuk didaftar. Nah, biasanya mereka tidak ada waktu karena misalnya sibuk dengan tugas rutin masing-masing di kantor. Maka kami menawarkan, kami bisa bantu inputkan misalnya supaya bisa dilaporkan di Kementerian Dalam Negeri sebagai inovasi daerah. Nah, Bapperida dalam hal ini begitu sudah terdaftar di IGA Award, maka akan dibuatkan SK Bupati diakui sebagai inovasi daerah. Seperti itu, Pak. Jadi sudah 198 yang Wih, luar biasa. iya. Ya. Dari beberapa ada ada inovasi desa, ada inovasi sekolah, ada inovasi masyarakat. Oh, ada juga dari Iya, masyarakat umum Pak, juga. bisa. Bahkan Pak Bupati juga sudah tercatat sebagai inovator kepala daerah. Ya. Iya. Sedikit informasi, kalau tim penggerak PKK mungkin dia yang ketiga, Pak, daerah yang mendaftarkan. Kalau di Sulsel itu baru tim penggerak PKK Kabupaten Bulukumba yang terdaftar. Iya. Tapi pernah tidak Ibu ya, ada inovasi Iya. yang awalnya misalnya diragukan, Iya. lama-lama kemudian diperhatikan, Iya. ternyata ini inovasi yang cukup menarik. Ada seperti itu Ada, ya? Pak. Inovasi Bijanta. Bijanta itu Bulukumba Integrasi Kesehatan Jiwa. Jadi dia penanganan ODGJ. Iya, Jadi tadinya inovasi ini cuman menangani ODGJ. Iya. Yang mulai dari kepemilikan KTP-nya, pemberian kesehatannya, kemudian dibawa ke rumah sakit Dadi, kemudian dipulihkan. Nah, sekarang inovasi ini sudah berkembang, Pak, bahkan pemberdayaan ODGJ. Jadi ODGJ yang sudah pulih itu diberdayakan, sudah ada yang sudah menikah, sudah ada yang bekerja. Ini suatu inovasi yang luar biasa yang tadinya dianggap biasa-biasa saja, Iya. Pak. Dianggap Iya, ini betul. cuman apa sih? Iya. Menangkap ODGJ misalnya, Iya. ada yang sampai dipasung, sampai Iya. kita Bulukumba itu bebas pasung, Pak. Alhamdulillah pernah diakui seperti itu.
Dan mudah-mudahan inovasi Bijanta ini kembali menggeliat, dan ini kerjasama dengan Basnas juga. Basnas memberikan bantuan ke pemberian modal seperti itu ke saudara-saudara kita yang sudah pulih. Ini sebenarnya inovasi yang sangat luar biasa, Pak. Itu dari masyarakat Ibu inovasi itu? Inovasi ini dari Dinas Kesehatan, Pak. Dinas Kesehatan Iya, juga. Pak Arhan tadi yang salah satu. Iya. Pernah tidak terlintas Ibu selama mendampingi teman-teman yang mau mengembangkan inovasinya, waduh, ini saya capek misalnya. Iya, sering Pak. Sering. Jadi saya juga belajar. Saya juga belajar bagaimana menghadapi teman-teman ketika dia mungkin sibuk atau mungkin merasa bahwa itu bukan inovasi. Ketika ada kalimat bahwa itu bukan inovasi, maka kami meyakinkan bahwa inovasi itu tidak harus penemuan, Pak. Jadi di sini yang harus mindset kita harus berubah. Inovasi itu bisa jadi sesuatu hal yang baru, bisa juga adalah sesuatu yang berdampak. Iya. Kalau misalnya kegiatan menanam kan cuman biasa, semua orang bisa lakukan. Betul. Tetapi siapa sangka kegiatan menanam ini ternyata bisa menciptakan lapangan kerja. Betul. Kalau misalnya ASN mau menanam tidak ada bibit, berarti terbuka peluang untuk anak tidak sekolah misalnya, pengangguran, dia membibit, dijual. Bahkan kami kemarin melibatkan kurir. Saya pernah Pak membibit, saya tidak menanam tapi saya membibit dan itu dibagikan gratis. Dengan syarat tidak dibeli bibitnya tetapi harus menggunakan kurir. Kurir yang harus mengantar ke rumahnya. Itu kan membuat perekonomian lagi ya Pak. Kemudian baru-baru ini ibu-ibu inovasi lorong cegah stunting. Ternyata ibu-ibu mengolah sampah dapur Pak menjadi pupuk organik. Nah di desa Salasae ternyata itu pupuk organik bisa menjadi penghasilan lagi bagi masyarakat. Karena yang tadinya sampah diolah jadi pupuk organik dan ternyata dijual. Pada saat pameran Sinopan, kompetisi inovasi tingkat kabupaten baru-baru ini, ternyata Yuri itu bahkan membeli Pak produk ini tadi dari Desa Salasae, dari SMA 17, Emak 17 nama inovasinya. Jadi dia mengolah sampah jadi bahan organik, dan Desa Salasae dikenal sebagai daerah yang produksi pertaniannya itu melimpah dari hasil pengolahan sampah organik. Ini luar biasa. Dari sekian inovasi yang terdata di Innovation Cafe, Ibu, ada tidak yang disasar inovasi cafe untuk pemuda misalnya atau Gen Z ini, Bu? Ini yang menarik, Pak. Kami sadar bahwa ini harus regenerasi. Jadi kemarin alhamdulillah ada pameran yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, pembinaan keterampilan bagi pemuda, dan ada pameran UMKM-nya. Ternyata di sana ada bahkan keripik daun itu Pak, yang daun sayuran organik, selada, keripik selada, dan ini menarik perhatian Ibu tim penggerak PKK. Kemudian ada juga pemuda yang membuat inovasi itu dari sabu kelapa, jadi kokofet sebagai media tanam. Saya melihat bahwa ini peluangnya bisa nanti dicantolkan ke inovasi gemoy. Gemoy mau menanam kan butuh media. Terus ASN mau menanam tetapi tidak punya lahan, tidak punya tanah misalnya. Nah, melalui kokofet ini bisa diramu, maka solusi permasalahan yang ada itu ternyata bisa terselesaikan. Maka kami melihat bahwa memang peluang untuk berkolaborasi, saling bekerja sama memang diperlukan, karena ternyata mereka sebentar akan bisa saling melengkapi. Dan itu dari anak muda, Bu ya? Iya Pak, bahkan ada adik-adik yang keripik salad tadi itu memberdayakan disabilitas Pak. 4 karyawannya mereka itu disabilitas semua, diberdayakan. Dan ini menarik perhatian Ibu tim penggerak PKK. Itu dia dari daerah mana, Bu? Dari daerah Tanete Pak, kalau tidak salah daerah Bontomanai kalau tidak salah ya. Jadi anak muda semua. Saya melihat bahwa anak muda Bulukumba ini besar sekali potensinya. Bahkan ada anak muda yang membuat tumbuh karang. Dia memelihara tumbuh karang, mengajak semua komunitas. Yang ini saya juga akan melirik dia, karena kalau kompetisi internasional biasanya
yang terkait dengan perempuan, terkait anak, kemudian iklim, kemudian pelestarian alam itu biasanya lebih besar peluang untuk juara. Itu dicari. Saya merasa pemuda-pemuda Bulukumba hebat-hebat. Ini kita harus angkat ke permukaan. Mesti kita harus lebih banyak Iya, ke lebih desa-desa banyak. Ibu ya. Betul. Siap, Pak, ke siap. daerah terpencil untuk bisa Siap. lebih mengeksplor potensi Bu ya. Iya. Atau paling tidak instansi yang terkait bisa lebih banih memberikan ruang Ibu ya. Siap. Untuk bisa menampilkan karya-karya atau inovasi-inovasi pemuda Ibu. Siap. Kami harus lebih teleponnya harus lebih ini lagi. Bu, ya. Apakah tidak ada misalnya keinginan inovasi KP untuk memberdayakan ASN di kecamatan misalnya sebagai sub dari inovasi KP misalnya kan begitu Bu? Iya. Jadi kami tidak keluar dari ada grup kasih pemerintahan di situ semua ada iya. Kenapa? Karena kami berusaha untuk tidak keluar di setiap grup karena kami akan meneropon apa-apa sebenarnya potensi yang ada dan kami melihat bahwa untuk menciptakan desa mandiri, desa cerdas dan desa wisata itu melalui inovasi. Kami yakin adik-adik kami yang ada generasi-generasi muda yang ada di desa-desa itu jauh lebih potensi bisa meraih ini dengan menggali potensi yang ada di desanya. Jadi kami berharap rekan-rekan pemuda yang ada di desa, di kelurahan, di kecamatan, ayo kita bersama-sama mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita ya dan potensi yang ada di desa kita ya lewat inovasi. Ya bisa saja sesuatu hal yang kita anggap remeh, kita anggap biasa-biasa saja, ternyata itu berdampak luas untuk desa kita. Kalau soal kontinuitas Ibu, keberlanjutan sebuah inovasi, apakah sejauh ini semuanya jalan atau ada misalnya inovasi yang tadinya misalnya berjalan, langsung semangatnya macet, luar biasa, tahun berikutnya jadi loyo, di tahun berikutnya malah sudah tidak ada lagi. Ada banyak juga ada Pak karena di Bapperida itu di bidang riset dan inovasi itu tetap melakukan namanya monitoring Monef terhadap inovasi yang ada. Jadi kita tetap memantau inovasi rekan-rekan yang mungkin menganggap bahwa ini inovasi saya sudah tidak berdampak misalnya. Seperti misalnya ada inovasi yang ada di sekolah dulu itu ada namanya Palapi Babua. Palapi Babua ini lahir karena anak muridnya itu sering pingsan Pak kalau jam pelajaran. Ternyata ditelusuri dia tidak sempat sarapan pagi. Nah, sekolah melakukan itu dan ternyata sekarang sudah ada BMG apa namanya? MBG. Iya, MBG berarti dia menganggap inovasinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya mengatakan bahwa justru dari ide yang tadi Palapi Babua justru muncul seperti ini. Harusnya dikembangkan terus. Ya, misalnya dengan itu tadi menanam misalnya di pekarangan sekolah. Kemudian dibiasakan dikenalkan anak-anak kan juga harus dikenalkan Pak jenis-jenis tanaman. Ya, jangan sampai mereka tidak tahu yang mana pepaya, yang mana labu misalnya, itu bisa saja terjadi. Jadi kemarin kita ada adopsi inovasi yang ada di Makassar, tanaman itu diberikan barcode. Jadi kebun itu semua tanaman yang ada berbagai jenis itu dibuatkan barcode. Jadi anak-anak belajar. Jadi muncul lagi inovasi literasi bagi adik-adik. Jadi saya rasa banyak juga ya inovasi yang sama misalnya inovasi yang di Herlang Poluan pelayanan malam. Nah, itu kan bisa dikembangkan lagi misalnya sekarang tidak lagi mesti harus di malam hari tetapi melalui WA saja mungkin. Melalui secara digital. Jadi tidak perlu kita menambah beban kerja misalnya pelayanan tetapi kita bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif, lebih efisien melalui grup WA misalnya atau apa. Bahkan kan sekarang sudah ada tanda tangan ini Pak, tanda tangan jadi kan semua mudah. Betul. Jadi teman-teman kami mengajak untuk selalu kita komunikasi. Karena kita butuh memang saling sharing. Saya juga butuh belajar
saya juga butuh pengetahuan. Nah, kalau kita sering bertemu, sering sharing, ya mungkin akan lahir ide-ide baru dan mungkin kita bisa saling berkolaborasi seperti itu. Terkait dengan pelayanan tadi Ibu, di Burawan Rapua itu sekedar informasi Bu, itu sudah hampir 1 tahun itu pelayanannya berbasis elektronik. Oh, elektronik. Ini keren Pak, makanya kemarin. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup misalnya ada WA Center, betul Pak. Kirim data-datanya ke situ, ke operator, operator lihat ternyata datanya sudah cukup misalnya, sudah bisa diproses, dan itu bisa dikirim balik. Itu bisa Pak, bisa. Itu bisa inovatornya Rindu Bira itu bisa bantu Pak aplikasinya. Jadi otomatis terjawab. Apalagi sekarang ada aplikasi EA, mudah bagi kita. Jadi kita harus adaptif, harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak ya inovasi kita akan tenggelam. Tetapi kalau kita selalu mengikuti terus perkembangan, terus mengasah diri, upgrade diri, saya yakin inovasi kita tidak akan pernah mati. Dan ternyata setelah saya telusuri di Kominfo dan Dinas Arsip dan Perpustakaan, ternyata Kelurahan Barangpoa satu-satunya kelurahan atau di level pemerintah terbawah yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Itu, Masya Allah, luar biasa. Kami perlu ketemu inovatornya nih Pak. Itu tanda Ibu bahwa kita sudah hampir 1 jam begini. Tapi Bapak, kita tetap lanjut Ibu soal inovasi ini. Ke depan apa sih inovasi yang akan dikembangkan oleh inovasi kami? Jadi ada impian kami Pak yang belum terwujud. Kami ingin karya-karya teman-teman itu tetap dikenal oleh publik. Kami kemarin sempat bermohon untuk ada satu kontainer yang dimana kami bisa pajang semua karya-karya teman-teman, dan ada tempat kami untuk bisa saling sharing, karena sekarang tantangannya adalah kami harus menerima tamu-tamu dari daerah lain Pak, itu sudah mulai bergerak, jadi kami bahkan yang peserta Latpin pun biasanya meminta bantuan dari teman-teman IKV, jadi mulai dari mencari ide, kemudian menerapkan ide itu, kemudian menuangkannya dalam sebuah inovasi berbentuk proposal, kemudian pada saat mereka harus presentasi, dan yang membanggakan kalau mereka bisa juara, misalnya bisa menjadi yang terbaik di peserta Latpim. Jadi proyek perubahan di Latpim itu Pak, juga masuk di inovasi kami. Pak. Semua Ibu ya? Tidak semua juga, karena kan ASN kita cerdas-cerdas lah Pak. Kami malah justru belajar sama mereka, karena ternyata tadi kami katakan bahwa IKV ini harus selalu adaptif, harus selalu reaktif, harus selalu aktif, mencari dan menggali informasi. Jadi kami hanya sebagai sarana Pak, bukan kami hanya memberikan kepercayaan kepada teman-teman, kemudian menggali informasinya, kemudian mengajak untuk mendaftarkan ide mereka ke Bapperida untuk diakui sebagai inovasi daerah. Tadi ada berapa Bu yang terdata 198 Pak di Bapperida. Bu. Dari sekian itu Ibu. Inovasi apa sih yang paling berkesan dan paling menyentuh Ibu gitu? Semuanya sebenarnya hebat-hebat Pak. Hebat-hebat, Cuman lagi-lagi teman-teman masih belum percaya untuk mengikutkan ke kompetisi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kompetisi bukan untuk menjadi juara, tetapi untuk mengasah ide kita layak atau tidak diimplementasikan. Layak atau tidak dia memberikan dampak yang baik, karena itu akan memberikan sugesti kepada diri kita, memberikan rasa tanggung jawab untuk terus melaksanakan ide-ide ini, melanjutkan inovasi itu harus berkelanjutan Pak. Dia harus berdampak, harus bermanfaat, kemudian harus berkelanjutan. Jadi jangan begitu menang berhenti, tidak. Harus lakukan lagi terobosan-terobosan, mengikuti perkembangan, kemudian yang utama adalah mendukung program pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Asta Cita program nasional, itu yang utama.
Iya, Bu. Harus menjawab semua permasalahan daerah, Pak. Oh, gitu, ya. Itu yang utama. Dan sejauh ini Inovasi KP bersama dengan Baperida Iya. sudah memainkan peran itu, Bu, menjawab Iya. kebutuhan Iya, di Pak. daerah Bulukumba. Ibu? Iya, jadi Ibu Kabang memberikan peluang, bahkan nanti Ibu Kabang punya rencana, Pak, ide yang terbaik itu akan dipresentasikan di Coffee Morning. Berarti kalau memang bagus ya kita akan angkat, dan ada beberapa yang maksudnya perlu dikaji. Iya, perlu dan alhamdulillah ada beberapa inovasi itu ternyata bisa bermanfaat untuk OPD-OPD yang lain. Iya, seperti Gemoy itu kan bermanfaat untuk pengolahan sampah, untuk lingkungan, ya, untuk mengatasi pengangguran. Yang menarik ini, Pak, di Kelurahan Ela-Ela ternyata Gemoy itu memberdayakan ibu-ibu lansia, Pak. Ya, istri-istri nelayan yang tadinya cuman kebiasaannya ketika ditinggal oleh suaminya berlayar misalnya, dia tidak punya kegiatan, dia cuma bagosip. Alhamdulillah dengan kegiatan Gemoy menanam, mereka bahkan bisa menambah penghasilan ternyata. Ini yang menarik bagi kami, makanya kemarin Ibu Lurah Ela-Ela itu dapat apresiasi dari Kopsi karena dia menjadi lokus, Pak, perhatian pemberdayaan perempuannya. Iya. Jadi dibutuhkan kolaborasi semua pihak, iya, Pak, semua pihak. instansi, Bu, ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, instansi apa sih sebenarnya yang paling banyak memberikan support atau paling banyak berkontribusi dalam hal inovasi di Bulukumba ini, Iya. Bu? Jadi selain Baperida, Pak, bagian organisasi sekretariat. Jadi kedua lembaga ini ada yang kalau Baperida itu kan tugasnya menggali informasi, menggali inovasi yang ada. Kemudian di bagian organisasi itu mengikutkan di setiap event-event, misalnya kompetisi, supaya dikenal, inovasi kita dikenal, kemudian melakukan perbaikan, karena ketika kita kompetisi kan ada namanya yuri, memberikan masukan, berarti kita bisa melihat seperti itu. Nah, kalau inovasi kita sudah dikenal, berarti bisa direplikasi. Jadi banyak hal. Kami berharap ya seperti itu tadi slogannya, bahwa Bumi Pandrita Lopi itu bukan hanya dikenal sebagai ahli dalam membuat perahu, tetapi dia juga ahli dalam hal inovasi. Seperti itu. Tapi ada bocoran tidak, Ibu, ya? Iya. Instansi mana sih yang sejauh ini tidak memperlihatkan geliat inovasinya, Ibu? Ada seperti itu? Sebenarnya kami tidak bisa ini, karena sebenarnya OPD itu banyak sebenarnya inovasinya, Pak. Cuman dia mutiara yang terpendam belum. Iya, inilah tugas kami. Iya. Jadi dia mutiara yang terpendam yang harus kami gali, harus kami cari tahu. Ya, jadi kalau makanya kami di Baperida itu sudah memilah-milah, misalnya inovasi yang berkaitan dengan anak, itu inovasi apa, yang berkaitan dengan perempuan, yang berkaitan dengan pelayanan publik, itu sudah kita pilah-pilah. Jadi kalau ada permintaan ya kita tinggal sodorkan. Nah, seperti misalnya KLA kemarin, Kabupaten Layak Anak, itu ada 27 inovasi yang menaikkan nilainya, Pak, Bulukumba sampai naik peringkatnya. Iya. Ya, baik, Bu, kita sudah sampai di session akhir diskusi kita. Cukup menarik, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Masih ada hal yang mau disampaikan, Ibu, yang mungkin belum sempat saya gali. Silakan, Pak. Ibu. Jadi harapan kami jangan pernah berhenti berinovasi. Ya, inovasi itu tidak mesti harus penemuan. Selama apa yang kita lakukan itu adalah berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat, mari kita kembangkan. Dan kami yakin inovasi yang ada di Bulukumba itu hebat-hebat. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama, karena tanpa itu kita tidak bisa mewujudkan Bulukumba yang sejahtera. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati sebagai mentor kami, apa yang dilakukan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, itu adalah motivasi bagi kami untuk terus berkarya, untuk terus melakukan yang terbaik, seperti itu. Jadi jangan lupa kita tema Hari Pahlawan, ya kita harus bersatu, kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Itu kunci keberhasilan kita. Baik, Bu. Sekaligus ini jadi closing statement. Siap. Ya, baik, guys.
saya sudah bincang-bincang, saya sudah menghadirkan Ibu Endang Mulyani dari Innovation Cafe. Luar biasa diskusi saya dengan beliau, dan memang layak beliau menjadi seorang inovator dan pendamping inovator, karena ide beliau memang luar biasa, Ibu ya. Dan itu salah satu pahlawan masa kini yang saya sudah hadirkan di studio. Terima kasih Terima Bu kasih, atas Pak. kehadirannya. Terima Mudah-mudahan kasih. ini menjadi awal kolaborasi kita. Iya, Pak, siap. Siapa tahu ada yang bisa Iya, kontribusi di situ. saya harap bukan hanya saya, Pak, banyak teman-teman ya loh yang punya banyak ide-ide Iya, yang harus baik, diketahui Bu. oleh masyarakat. Baik, Bu. Iya, siap. Ya, terima kasih Ibu. Siap, Pak. Saya menyita waktu Ibu Siap, untuk hadir di tempat ini untuk berbagi, Bu ya. Terima kasih juga undangannya, Pak. Baik, Bu. Baik, guys, demikian diskusi saya dengan beliau yang cukup luar biasa ini, Ibu Endang dari Bapperida Kabupaten Bulukumba. Atas nama pengelola channel Bulukumba TV dan pengelola jejartoko.com mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh, berkembang, dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi